Halo, kembali lagi ke Hello Kinkin. Kali ini kita akan ngebahas salah satu buku yang sangat fenomenal. Apalagi penulisnya ini baru aja ngebuka salah satu toko minuman terkenal di Indonesia. Oke, sorry nih. Sebelumnya, buku ini tuh terbit tahun 2019, tapi aku baru nge-reviewnya tahun 2021. Semoga masih belum ketinggalan sih. Oke, kalau gitu langsung aja. Kesempatan hari ini aku bakal nge-review salah satu buku dari Jeremy Pauline dengan judul Buku Latihan Soal. Oke, bukunya seperti ini. Ini buku latihan soal mantapu jiwa gitu ya. Ini dibuat oleh Jeremy Pauline, di mana Jeremy Pauline itu merupakan salah satu konten kreator dengan tema pendidikan di Indonesia, dan orangnya sangat keren banget. Nah, yang belum tahu bisa langsung searching di Instagramnya Jeremy Pauline, atau kalian juga bisa cari di channelnya Mantapu Jiwa. Oke, kalau gitu langsung aja ke reviewnya. Bagian pertama kita akan nge-review tentang covernya. Di dalam cover ini, lihat nggak sih berbagai warna dan gambar di dalam cover ini itu sangat keren banget. Kenapa? Sangat mantapu jiwa banget, karena di dalam gambar ini tuh menceritakan sebagian isi di cerita di dalam buku ini, atau cerita perjalanan kehidupan dari Jeremy Pauline itu. Kemudian di gambarnya ini tuh juga sangat atraktif banget, jadi kayak gambarnya itu bagus gitu. Jadi aku suka dengan ilustrasi yang diberikan dari gambarnya. Dan untuk bukunya ini ternyata lumayan tebel sih. Berapa sih halamannya? Kok nggak ada halaman pastinya ya. Tapi itu 100, ya mungkin sekitar 210 atau 220-an ya ini. Dan dia itu dengan harga 95.000 gitu. Nah, menurutku buku ini tuh buku yang wajib banget kalian beli atau kalian baca, karena buku ini sangat menginspirasi dan membuat kalian termotivasi untuk melakukan hidup itu lebih bagus. Kenapa? Yuk langsung masuk ke intinya. Jadi, buku ini menceritakan tentang perjalanan Jeremy Pauline untuk mengejar impiannya menjadi seorang mahasiswa di luar negeri. Jadi dia itu lebih gimana ceritanya si Jerome ini dari dia masih SD, SMP, SMA, dan gimana dia dapetin Waseda University. Dan di situ dia menceritakan bahwa perjalanannya itu nggak sepenuhnya gampang guys. Dan di situ ada banyak banget bantuan yang dia peroleh dari orang tuanya, dari kakaknya, dari adiknya, dari teman-temannya, dari orang-orang yang mencintai dia, dan juga dari berbagai macam teman-teman barunya. Jadi benar-benar di sini kerasa banget bahwa dia tuh banyak memperoleh bantuan, dan terlebih dia itu dapat bantuan dari Tuhan. Jadi benar-benar kayak ada nih dia merasakan bahwa dia tiba-tiba nggak bisa ngerjain, nilainya bagus. Ada tuh dimana saat dia mepet nggak keterima, tapi ternyata Tuhan tuh bergerak dan bikin dia bisa terloloskan gitu. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami saat-saat itu, mungkin itu salah satu atau beberapa kejadian yang relate dengan Jerome ini. Jadi kayak saat kalian membaca itu, kalian tuh bakal ngerasa, wah, iya sih, aku juga pernah mengalami itu gitu. Nah, pas aku baca buku ini, aku benar-benar ngerasain gimana dia itu orang yang positif banget. Jadi di sini aku melihat setiap tulisan itu dia menanggapi setiap kegagalan dan juga keberhasilannya itu dengan sangat positif. Oke. Dan di buku ini tuh dia juga menceritakan bahwa semua itu bisa asalkan kamu mau mengusahakannya. Jadi bener-bener auranya Jerome yang positif, yang agak ngelucu atau yang terkadang kayak aneh gitu. Tapi di sini tuh bener-bener kalian akan memperoleh aura dia positif. Dan meskipun dia mengatakan kayak dia mengalami kesulitan atau dia mengalami nggak percaya diri gitu, tapi di sini dia tuh juga mencoba untuk meyakinkan dirinya gitu. Jadi gini guys, emang setiap orang tuh ada yang positif gitu ya, tapi ada suatu kondisi di mana dia ngerasa down gitu. Dan si Jerome ini bisa menangani kondisi itu dengan bagus. Jadi dia benar-benar semangat gitu untuk menjalani kehidupannya, untuk menjalani hari-harinya, untuk menjalani setiap tantangan yang dia peroleh gitu. Karena saat dia masuk, jadi kan di sini dia menceritakan ya dari dia SD, SMP gitu ya.
Terus dia memperoleh impiannya sekitar SMA-an gitu. Terus habis itu dia mulai mengejar impiannya. Di situ benar-benar dia merasakan bahwa dia tuh nggak berhasil doang, tapi dia juga mengalami kegagalan. Tapi mungkin sih kalau mamanya orang itu kan seringnya menceritakan atau yang ada di publish atau yang dia kasih lihat di Instagramnya tuh mungkin keberhasilan dia gitu kan. Nah di belakang itu di buku ini dia menceritakan bahwa di situ dia juga mengalami banyak kegagalan dan gimana cara dia untuk menanggapi kegagalan itu dia ceritakan dalam buku ini. Jadi kenapa aku menyarankan teman-teman untuk membaca buku ini, karena buku ini cocok buat kita yang lagi berjuang. Terlebih buat teman-teman yang lagi cari universitas. Oke, sebenarnya aku udah lulus sih, cuman aku bener-bener keinget di mana kondisi pas itu aku cari universitas itu bener-bener rasanya itu bener-bener gimana ya, antara kita itu seneng, susah. Kan seneng kan ya, kita udah mau jadi anak kuliahan, artinya kita udah setingkat lebih dekat dengan kedewasaan. Tapi susahnya juga adalah di saat kayak kok universitas itu carinya nggak segampang apa yang kita pikirkan gitu. Jadi di situ bener-bener kayak ada senang susahnya jadi satu gitu. Dan di sini itu bener-bener aku bisa keinget lagi ke zaman-zaman dimana aku masih mencari universitas dan gimana zaman-zaman di saat antara suka dan duka itu jadi satu dan dimana karya Tuhan itu bener-bener kerasa dalam hidupku. Dan di buku ini tuh bener-bener aku kayak relate banget sih, kayak Tuhan tuh bekerja dengan cara yang nggak bisa kita bayangin. Kayak Tuhan aku pengen dapat nilai 100 supaya aku bisa lulus, terus Tuhan kasih nilai 100 enggak. Tapi terkadang Tuhan tuh ngasih dulu kamu nilai 8, terus habis itu nanti kamu suruh belajar dulu, baru nanti Tuhan ngasih nilai 100. Jadi itu bener-bener kayak perjuangannya itu kerasa banget di buku ini. Nah terus abis itu buku ini juga menceritakan gimana tadi kan kita sudah menceritakan tentang susah senangnya dia, terus abis itu dia juga menceritakan tentang perjalanan dia. Nah ini tuh ada sebagian yang menceritakan tentang problematika dia. Jadi sering gak sih kalian tuh ngerasa kayak tiba-tiba down atau gak percaya diri gitu? Ternyata Jerome yang kita kenal positif itu juga tetap dia mengalami hal itu, tapi dia bisa mengatasinya dan dia mencoba untuk memotivasi dirinya. Dan dia itu yang paling aku suka adalah dalam buku ini aku belajar untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita mikir seorang YouTuber terkenal, seorang orang yang keren kayak Jerome itu mesti dari suatu yang berlimpah gitu. Ternyata enggak. Dia menceritakan bahwa dia dari keluarga yang biasa-biasa aja, sehingga dia punya impian untuk istilahnya bermimpi lebih tinggi gitu ya. Bermimpi lebih tinggi gitu. Terus dia di situ jadi semangat banget untuk menggapai impiannya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kuliah di luar negeri, tapi kok katanya terbatas ya di bagian dana gitu, kalian jangan langsung lokro atau kalian jangan langsung down dulu, karena ternyata ada banyak cara untuk dapat universitas bagus di luar negeri tanpa kalian tuh harus apa ya istilahnya membuang-buang uang gitu. Salah satunya adalah mendapatkan beasiswa. Jadi di sini tuh bener-bener kerasa banget lah perjuangannya Jerome Pauline itu. Seorang Jerome Pauline tuh kerasa banget di buku ini. Terus buku ini yang aku suka adalah dia itu nggak bikin kita bosen. Kenapa? Karena setiap bagiannya itu ada berwarna-warni dan di situ ada ilustrasinya juga. Jadi setiap aku ngerasa kayak biasa nih kalau aku lihat buku motivasi itu kan isinya tulisan semua. Terus kayak jarang ada gambarnya gitu. Ya contohnya aja buku-buku macam apa ya? Dulu aku sering baca buku Mary Riana, terus habis itu aku baca beberapa buku lainnya. Ikigai itu juga isinya tuh kurang ilustrasi gitu. Tapi kalau di buku ini kalian nggak akan kekurangan ilustrasi, karena di sini tuh banyak banget ilustrasi yang bagus yang bikin kalian ngerasa nggak bosen untuk baca buku gitu. Jadi buat teman-teman yang gampang bosen kalau baca buku, kalian coba baca buku-buku ini, moga-moga kalian nggak bosen gitu ya. Terus apalagi ya? Abis itu di sini kita tuh diajarkan untuk bekerja keras, karena ada satu hal yang bener-bener nonjok aku di buku ini adalah agenda dari si Jerome itu tadi. Aku mikir seseorang yang sudah masuk ke perguruan tinggi, udah keterima ke universitas yang bagus, itu bisa santai dan menikmati kayak kuliah-kuliah biasa aja gitu loh. Kayak aku tuh dulu kuliah santai banget guys, kayak bener-bener datang kuliah selesai pulang udah kelar gitu kan.
Tapi ternyata di sini tuh aku bener-bener ketonjok karena aku ngelihat jadwal Jerome tiap harinya selama dia mau menghadapi ujian. Aku kurang tahu ujian apa sih. Aku lupa maksudnya. Nah, terus di situ dia ngasih tuh jadwal dia. Dan aku benar-benar ketonjok gitu, kayak aku kerasa kayak perjuanganku ternyata nggak seberapa ya daripada dia, makanya mungkin hasilnya biasa-biasa aja gitu. Terus di situ aku jadi kayak lebih semangat gitu loh guys buat menjalani hidupku supaya lebih produktif gitu. Tapi ya emang sih kemampuan orang tuh beda-beda. Sebenarnya bukan kemampuan orang, lebih tepatnya kemauan orang itu beda-beda, tujuan orang beda-beda. Nah di buku ini kalian tuh juga akan mengetahui bahwa mimpi yang besar itu butuh dibayar dengan perjuangan yang besar. Makanya tadi pas aku bilang aku benar-benar ketonjok dengan agendanya Jerome Pauline. Itu karena aku melihat oke, dia punya mimpi yang sangat besar banget dan dia menunjukkan bahwa dia serius banget dengan mimpi itu, sehingga dia membuat gimana caranya untuk dia itu mampu mencapai cita-citanya. Dan di sini dia tuh selalu mengatakan bahwa dia tuh bukan orang yang cerdas banget gitu. Tapi sebenarnya aku juga masih bertanya sih, soalnya cerdas menurut dia sama cerdas menurut aku mungkin beda kali ya. Nah, di sini tuh dia menceritakan dia tuh bukan orang yang cerdas banget, tapi dia benar-benar berjuang maksimal sehingga dia bisa mencapai impiannya itu. Tapi emang bener sih ya, usaha itu nggak mengkhianati hasil. Dan di sini kalian akan mendapatkan banyak motivasi yang nggak bisa aku ceritakan dalam durasi 10 menit atau 20 menit atau 30 menit. Tapi kalian bacalah buku ini dan kalian akan melihat bahwa di situ banyak banget motivasi yang secara tidak langsung itu sering kita lupakan gitu. Contoh motivasinya nih ya, spoiler dikit nih. Jangan bermimpi yang mungkin kita gapai. Agak lucu sih ya. Kalau kita tuh bermimpi sesuatu yang mudah kita gapai, kita tuh gampang puas. Dan yang bikin kita gagal tuh ternyata kemudahan kita untuk merasa puas gitu. Jadi kita di sini diajak untuk memiliki mimpi yang tinggi supaya kita tuh menjadi orang yang lebih semangat untuk mengejarnya. Dan jangan gampang menyerah, karena bukan masalah berapa kecepatan kita, tapi masalahnya adalah sampai kapan kita berani untuk tidak berhenti. Sebenarnya agak sulit sih untuk beberapa orang kalau nggak relate gitu sama cerita ini, atau dalam artian kayak kalian setiap orang kan punya nih target suksesnya macam-macam. Terkadang agak sulit kalau mamanya kalian mungkin ya udah gitu langsung baca buku ini. Menurutku apapun, meskipun kalian nggak lagi cari universitas, contohnya aku, atau kalian nggak menganggap bahwa pendidikan itu gimana ya, important, ya penting dalam artian nggak number one, tapi saat kalian membaca buku ini tetap bisa masuk ke kalian gitu. Jadi kayak nggak semata-mata itu tentang pendidikan doang, enggak, tapi nggak semata-mata ini tentang kehidupan YouTuber doang juga enggak. Jadi buku ini tuh gimana menceritakan dia nih, itu tuh bakal kalian temui berbagai macam masalah Jerome dan bagaimana cara Jerome menyelesaikannya. Dan yang paling keren adalah di bagian akhirnya. Di sini ada kita dikasih latihan-latihan soal gitu guys. Semua latihan soalnya tuh kayak bener-bener soal, tapi soalnya tuh diganti pakai Jerome Pauline gitu. Jadi kayak kesannya lucu banget. Dan ini tuh ilustrasinya tuh lucu banget, sumpah. Kayak kalau mamanya ini disobek terus dikasih cover gitu juga tetap bagus gitu. Dan yang paling aku suka dari bagian buku ini adalah banyak banget motivasinya yang itu dihias dan dikutip dengan bentuk yang cute banget kayak gini. Aku nggak tahu sih, ini ilustratornya pinter banget kali ya. Aku mau lihat ilustratornya siapa. Isna Indra Permana. Thank you banget buat Kak Isna Indra Permana dan Kak Bayu Deden Priyana dan editor serta semuanya lah, Ruth Priscilla dan Kak Nia Andiana. Sumpah ini tuh bener-bener bisa kerasa itu dengan ilustrasi yang bener-bener enak. Menurutku cerita orang itu akan lebih bisa diterima oleh anak muda atau kita yang suka visual ini itu dengan gambar-gambaran yang lucu kayak gini. Bisa nih kalau untuk beberapa buku lainnya mungkin menambahkan gambaran-gambaran ilustrasi yang bikin kita ngerasa bahwa oh poin-poinnya tuh dimasukkan ke ilustrasi, jadi lebih ke kena gitu, kena banget. Iya, pas kita baca tuh kayak kena banget gitu.
Oke, 95.000 terlihat mahal di awal, tapi saat kalian dapat bukunya, kalian gak akan nyesel dengan isi dan juga dengan segala ilustrasi yang ada. Kalau aku ini dari sekitar 10 itu tuh aku ambil 90 sampai 95. Kenapa? Karena satu, aku suka Jeremy Pauline, dan yang kedua adalah aku suka dengan ilustrasinya. Jadi plus 5 tadi itu dari ilustrasinya. Dan di situ banyak banget cerita yang relate sama aku, karena aku pas itu dapat SNMPTN tuh bener-bener kayak nggak nyangka gitu kan. Jadi kayak bener-bener kuasa Tuhan banget. Dan di sini aku melihat bahwa dan semakin teryakinkan bahwa Tuhan itu bener-bener hadir dalam setiap hidup manusia. Jadi aku bener-bener ngasih ini 9,5 itu kayak oke, itu oke banget buat buku ini. Dan di sini banyak banget hal yang bisa kita pelajari secara langsung dan tidak langsung. Jadi buat kalian yang mau beli, silakan langsung beli aja ya sebelum habis gitu. Dan aku bener-bener mengharapkan akan ada Mantapu Jiwa sesi 2 gitu ya. Kan Jerome juga baru aja sama Bang Ian bikin salah satu menanti gitu kan, menanti tea. Itu tuh aku pengen kalau mamanya bisa sih, itu dibikin ceritanya dari seorang YouTuber terus ke itu tadi, bikin usaha itu tadi. Atau kalau enggak, bisa juga membahas tentang cerita perjalanannya Kak atau Bang Ian. Soalnya apa? Semenjak aku mengikuti Jerome, aku sedikit banyak tahu tentang Bang Ian, dan aku merasakan bahwa wah, kakaknya tuh juga hebat loh. Itu bagus banget kalau mamanya dibikin buku cerita tentang dia perjalanan di ITB, terus akhirnya menjadi seorang manajer dari artis, terus abis itu dia jadi seorang, bukan mencuci piring ya, tapi lebih tepatnya bikin bisnis menanti itu. Jadi kayak keren banget kalau mamanya sampai ada bukunya dari Bang Ian, aku juga keren banget. Dan yang aku suka lagi, ini soalnya aku seorang kakak nih, terus di bagian belakang dari buku ini itu ada pesan dari Bang Ian untuk Jeremy Pauline. Dan itu benar-benar pesannya itu menurutku kayak oke, seorang kakak yang melihat adiknya lebih bukan lebih sukses ya, dalam artian kayak adiknya tuh sukses lebih duluan dari dia. Itu tuh menurutku kayak ada sedikit harus mau menerima gitu. Tapi Bang Ian itu benar-benar kayak nggak sombong, dan dia mau support adiknya dengan senang hati. Itu menurutku the best lah, itu kakak yang keren banget sumpah. Jadi baca bukunya, dan kalau bisa nanti Bang Ian juga bikin buku kayak gini ya, biar kita tahu ceritanya Bang Ian kayak gitu. Thank you, sekian dari Hello Kinkin, mohon maaf jika banyak kesalahan, and see you in my next video. Bye bye.